Shalom, selamat pagi para hamba Tuhan yang terberkati. Pagi ini dalam tema berjaga-jagalah, saya kembali akan mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Namun sebelum saya membacanya, terlebih dulu mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur di pagi yang indah ini, hari yang baru, di mana Tuhan telah melimpahkan kami berkat berupa kekuatan dan kesehatan, yang kami yakini akan dapat menopang kami untuk memulai seluruh rangkaian aktivitas kami di pagi ini, sehingga kami dapat menjadi lebih berarti bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan karena itu ya Bapa, menyadari keterbatasan diri kami, firman-Mu hadir memperlengkapi kami, sehingga dalam kesempatan ini kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu ini. Curahkan Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan berkatalah sesuai kehendak-Mu melalui hamba-Mu ini, dan layakkanlah kami semua dapat meresapinya dalam diri kami dan dimampukan untuk melakukannya. Karena itu, berfirmanlah ya Allah dalam keheningan pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat bacaan kita ini dan dengarkanlah perkataan Tuhan Yesus untuk kita semua. Demikian, nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang mungkin pernah kita dengar diucapkan. Menunggu merupakan pekerjaan yang paling membosankan dalam dunia ini. Bisa jadi ungkapan ini benar adanya, apalagi jika hal tersebut terkait erat dengan masa penantian yang berkepanjangan akan kedatangan Kristus kembali. Tidak diketahui dengan jelas kapan tiba waktunya, sehingga kerap bisa membuat orang menjadi jemu, lelah, kesal, dan lengah. Dan akibatnya berbagai kenikmatan dan daya tarik dunia yang begitu menggoda dapat membuat kita gampang jatuh ke dalam dosa. Bacaan hari ini merupakan bagian akhir dari khotbah tentang akhir zaman di pasal 13, di mana Yesus telah memanggil kita untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga, supaya kita tidak lengah dalam menantikan kedatangannya kembali. Dan panggilan terakhir untuk berjaga-jaga ini diberikan dalam bentuk perumpamaan, yakni seperti seseorang yang akan bepergian dan kemudian menyerahkan tanggung jawab kepada para hambanya, di mana setiap orang menerima tugasnya masing-masing, termasuk secara khusus kepada para penunggu pintu diminta supaya berjaga-jaga dalam ayat 34. Dan tentu saja dengan harapan bahwa semuanya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka sekali lagi Yesus memberikan peringatan kepada mereka. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya, atau kapankah waktunya Tuhan akan atau sang tuan rumah akan datang kembali dalam ayat 35.
Untuk hal ini, pemakaian waktu giliran jaga malam bagi orang Romawi digunakan untuk menjelaskan saat di mana sang tuan rumah akan datang kembali. Apakah itu di waktu senja, tengah malam, waktu ayam berkokok, atau pagi hari. Yang jelas bahwa Tuhan Yesus mengharapkan agar umatnya atau hambanya tidak didapati sedang tertidur. Ayat 36. Itulah sebabnya kisah ini kemudian kembali diakhiri dengan peringatan yang sama, yakni apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ayat 37. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan ini, Tuhan Yesus sebenarnya mau menegaskan kepada para muridnya dan juga kepada kita para pendengar saat ini, bahwa berjaga-jaga adalah sebuah sikap iman, di mana sikap berjaga-jaga dalam hal ini bukan berarti tanpa aktivitas atau tanpa berbuat sesuatu. Sebab dengan berjaga-jaga, maka itu berarti secara tegas mau menekankan bahwa ada sebuah tindakan yang di dalamnya terdapat tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Jadi memang terlihat ada tanggung jawab yang melekat dalam sebuah tugas. Tak heran kalau sang tuan kemudian menuntut pertanggungjawaban. Dengan kata lain, setiap hamba harus memberi jawaban dan menanggung segala akibat jika pada akhirnya didapati ada kesalahan yang dilakukan. Ini merupakan hal logis, sebab di akhir tugas tentu saja setiap orang harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya. Dan dengan tidak adanya kepastian tentang waktu kedatangan, maka itu berarti bahwa tanggung jawab dapat dituntut kapan saja. Oleh karena itu para hamba harus selalu siap mempertanggungjawabkan semua tugas yang dipercayakan dalam segala keadaan. Mereka harus bersikap dan bertindak layaknya seorang hamba. Karena itu, melalui firman Tuhan saat ini, kita kembali diingatkan untuk menyadari bahwa kedatangan Tuhan terjadi pada saat yang tak terduga. Oleh sebab itu, marilah kita membangun sikap seorang hamba yang senantiasa waspada, setia, baik, taat, dan bertekun dalam mengusahakan semua hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Sehingga saat kedatangannya kembali, Tuhan melihat kita dalam kondisi terjaga dan telah menyelesaikan tugas serta tanggung jawab kita dengan baik. Dan dengan demikian kita dianggap layak menerima upah dan mengalami kebahagiaan abadi bersama Allah dalam kerajaannya. Jadi jangan pernah takut untuk melangkahkan kakimu dan tetaplah berpegang erat pada firman-Nya. Jangan pernah menyimpang dari jalannya. Yakinlah bahwa Tuhan selalu mengawasimu dan tak akan pernah membiarkanmu sendiri. Sebab Dia yang akan menolongmu sambil menantikan kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengar seruan-Mu untuk berjaga-jaga dan menjadi hamba yang baik dan bijaksana. Karena itu, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami percaya bahwa kami tidak akan mengecewakan Engkau. Ya Tuhan, mampukan kami menjadi hamba yang setia dan siap sedia sambil melaksanakan karya kasih dalam menantikan kedatangan Yesus Putra-Mu. Amin.